Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu channel Inayatul Abida. Sebelum kita bahas kedaruratan medis 3, yaitu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Inayatul Abida, PGSD Penjas 5C, NIM 1807265, absen 26. Di sini saya akan membahas tentang kedaruratan medis 3, yaitu keracunan dan gigitan serangga atau gigitan binatang. Kita sekarang bahas tentang keracunan. Apa sih yang dimaksud dengan keracunan? Keracunan di sini adalah suatu zat yang masuk dalam tubuh dengan jumlah tertentu menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Dan keracunan di sini itu dibagi menjadi 3. Keracunan melalui mulut, keracunan melalui pernafasan, dan keracunan melalui kulit. Di sini saya akan bahas terlebih dahulu yaitu keracunan melalui mulut. Keracunan melalui mulut di sini itu disebabkan oleh obat-obatan, makanan atau minuman yang sudah basi atau sudah kadaluarsa, yang tiga itu zat kimia atau obat serangga dan lain-lain. Terus yang terakhir itu makanan yang mengandung racun. Pertolongan untuk korban keracunan itu seperti apa sih? Di sini pertolongan untuk korban keracunan di sini yaitu yang pertama, korban diposisikan duduk dengan condong ke depan. Yang kedua itu penolong di samping korban. Yang ketiga, penolong yaitu menggunakan sarung tangan. Yang keempat itu buat rangsangan muntah dengan memasukkan jari ke dalam mulut korban. Apabila korban tidak menyadarkan diri atau korban tidak tersadarkan, segera bawa ke rumah sakit terdekat atau tidak perlu lagi merangsang muntah. Apabila terjadinya korban keracunannya itu banyak, yaitu pisahkan dengan cara trikek. Dan apabila korban itu meminum racun serangga, turunkan konsentrat sebelum memberikan keracunan muntah. Keracunan melalui pernafasan disebabkan oleh kebocoran gas industri atau menghirupkan gas beracun. Gejala keracunan pernafasan yang pertama yaitu pernafasan jadi sesek, yang kedua itu kulit sinosis atau kebiruan, yang ketiga itu nafas berbau, atau yang terakhir itu ada batuk-batuknya. Bagaimana sih tahapan keracunan melalui pernafasan? Tahapan keracunan melalui pernafasan yang pertama itu sakit kepala, mual, pusing, sulitnya bernafas. Terus yang keempat itu kolut atau hilangnya kesadaran. Cara pertolongan korban keracunan melalui pernafasan, yang pertama itu bawa ke tempat yang aman, yang kedua itu tenangkan korban, yang ketiga itu berikan oksigen sampai korban sadar dan tetap berikan oksigen sampai bernafasnya dirasakan nyaman oleh korban tersebut. Yang terakhir yaitu keracunan melalui kulit. Keracunan melalui kulit di sini disebabkan yang pertama yaitu zat kimia, biasanya bahan pertanian. Yang kedua itu tanaman-tanaman yang bersifat racun. Yang ketiga yaitu tersentuhnya binatang seperti ulat bulu atau makhluk yang ada di laut. Gejala keracunan melalui kulit, yang pertama itu kulit berwarna kemerahan, yang kedua itu gatal, yang ketiga nyeri, yang keempat itu bahkan melempuh seperti luka bakar, yang terakhir bila parah akan mengakibatkan shock. Pertolongan pertama buat korban yang terkena keracunan melalui kulit, yang pertama yaitu buka pakaian korban yang terkena racun, yang kedua yaitu siram dengan air bagian yang terkena racunnya, yang ketiga yaitu arah penyiraman dari bagian dalam keluar, yang terakhir yaitu bawa ke rumah sakit untuk mengobati lebih lanjutnya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang nomor 2 yaitu gigitan binatang. Gigitan binatang di sini yang pertama yaitu gigitan serangga. Gigitan serangga gejalanya jika racun dari sengatan serangga itu menjalar atau menyebar adalah urat menjadi kejang, kepala pusing, demam, keringat dingin, serta sesak nafas disertai muntah. Bagaimana sih cara penanganan gigitan serangga? Penanganan gigitan serangga di sini yang pertama itu siapkan siung bawang putih yang sudah dikupas dan yang sudah ditubuk halus ya. Lalu kemudian gunakan untuk menutupi luka atau bekas gigitan serangga tersebut. Seandainya nih kita tuh berada di luar atau berada di perkebunan. Nah, kalau kita di luar atau di perkebunan itu kita harus memperhatikan lingkungan sekitar. Takutnya teh ada ulat bulu atau
hewan-hewan lainnya. Nah, kalau jika kita terkena ulat bulu, namun perlu diperhatikan rasa gatal tersebut. Kenapa demikian? Karena ulat bulu tersebut jangan sampai digaruk menggunakan tangan. Karena semakin digaruk, maka gatalnya semakin meluas. Penggarukan tersebut yang berlebihan juga akan menyebabkan iritasi kulit. Cara penanganan yang terkena ulat bulu yang pertama yaitu bersihkan dahulu bulu-bulu dari ulat yang menempel. Yang kedua itu gunakan garam yang dicampur minyak kelapa. Lalu oleskan pada bagian yang terasa gatalnya dan diamkan kira-kira setengah jam atau 1 jam. Dan yang terakhir itu bersihkan. Kalian pasti tahu kan hewan tomcat? Nah, kalau kalian ketemu dengan hewan tomcat, hati-hati guys. Kenapa? Karena tomcat dikenal mengandung racun sejenis spiderin yang dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi atau melepuh seperti herpes. Gimana sih jika kalian terkena gigitan tomcat? Nah, jangan khawatir ya guys jika kalian terkena gigitan tomcat. Yang kalian lakukan atau yang kalian gunakan yaitu minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur. Ini adalah penawaran racun apabila kalian terkena gigitan tomcat. Jika kita berada di hutan, nah kita itu kurang menyadari nih keberadaan lintah atau pencet di lingkungan sekitar. Nah, jika kita terkena lintah atau pacet, yang kita lakukan yaitu tuangkan alkohol atau bisa juga dioleskan garam, terutama di bagian mulut lintah. Setelah lintah lepas, maka bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai peredaran darahnya berhenti. Dan kita juga harus memperhatikan lingkungan tersebut, apakah di sekitar ada ular apa enggak. Nah, jika kita ada ular, kita seharusnya menghindari ular tersebut ya. Jika kita terkena gigitan ular, gejalanya yang pertama itu bekas gigitan atau sakitnya hebat. Yang ketiga itu merah di sekitar luka. Pentingnya untuk kita mengetahui sebelum menyerang, maka tubuh ular membentuk huruf S. Kita harus mengenali jenis gigitan ular berbisa tersebut. Kenapa? Karena hal yang terpenting dalam penanganan pada gigitan ular berbisa adalah kita mengenali dahulu jenis ular berbisa dan tipe gigitannya. Dengan demikian, kita bisa tahu apakah gigitan ular yang kita alami ini berbahaya atau tidak. Selanjutnya, kita bisa melakukan langkah yang tepat terhadap gigitan ular tersebut. Jenis ular dengan bisa rendah yang pertama itu bentuk kepalanya oval atau bulat telur. Yang kedua yaitu gerakannya agresif, cepat, dan takut kepada musuh. Yang ketiga yaitu membunuh mangsa dengan membelit. Yang keempat yaitu beraktivitas di siang hari atau diurnifal. Yang kelima yaitu tidak memiliki taring bisa. Yang keenam gigitannya tidak mematikan. Yang terakhir yaitu setelah menggigit ular tersebut langsung lari. Jenis ular memiliki bisa tinggi. Yang pertama yaitu bentuk kepalanya cenderung segitiga sempurna. Yang kedua yaitu gerakannya lambat, tenang, dan penuh percaya diri. Yang ketiga yaitu beraktivitas pada malam hari atau nocturnal. Yang keempat yaitu membunuh mangsa dengan menyuntikkan bisanya. Yang kelima yaitu memiliki taring bisa atau memiliki racun yang mematikan. Yang kelima yaitu setelah menggigit, gigitan tersebut masih ditinggal di tempatnya. Nah, yang terakhir biasanya gigitan ular berbisa, gigitannya yaitu titik 2. Bagaimana sih cara penanganan gigitan ular tersebut? Nah guys, jangan khawatir ya cara penanganan gigitan ular tersebut. Yang pertama itu tetap tenang. Yang kedua yaitu diamkan lengan atau kaki yang digigit ular. Dan jangan banyak gerak agar racun ular tersebut tidak menyebar. Yang kedua itu lepaskan semua perhiasan yang menempel di badan seperti cincin, gelang, dan kalung dan sebagainya sebelum terjadinya pembengkakan. Karena kalau sudah terlanjur pembengkakan akan sulit melepaskannya. Yang kedua itu posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitannya itu lebih rendah dari jantung. Yang kelima yaitu bersihkan luka, tapi jangan siram dengan air dan tutup dengan kain, bersihkan dengan kering. Dan yang keenam yaitu gunakan spray atau bidai untuk mengurangi pergerakan daerah yang terkena. Tapi usahakan tetap cukup longgar sehingga tidak membatasi aliran darah. Yang terakhir, jika parah segera rujuk ke rumah sakit yang terdekat.
Bisa ular juga dapat menyebabkan gejala khususnya di beberapa organ. Yang pertama yaitu hematotoksik yang bersifat racun terhadap darah, penyebab pendarahan di tempat gigitan, pendarahan di tempat lain seperti paru, jantung, otak, gusi, saluran cerna, kencing darah, juga gangguan pembekakan darah. Yang kedua yaitu neurotoksik bersifat racun terhadap saraf. Penyebab penderita merasakan pernafasan. Ini dapat menyebabkan penderita sulit bernapas dan dapat menyebabkan kematian. Yang ketiga yaitu kardiotoksi, gejala yang timbul berupa penurunan tekanan darah, shock, dan hentinya jantung. Yang terakhir yaitu sindroma kompartemen, merupakan suatu sindrom yang mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan dalam sekumpulan otot yang salah satunya disebabkan pembengkakan. Akibatnya pembuluh darahnya dan syaraf bisa terjepit, dan lama-kelamaan otot bisa kekurangan oksigen dan bisa mengharuskan dokter untuk melakukan operasi. Pertolongan pertama yang terkena gigitan ular, yang pertama yaitu posisikan bagian luka lebih rendah dari jantung. Yang kedua, hubungi bantuan. Yang ketiga, tenangkan penderita atau korban. Yang keempat yaitu cuci luka dengan sabun. Yang terakhir yaitu imobilisasi. Apa sih yang kita tidak boleh dilakukan saat digigit ular berbisa? Yang pertama yaitu manipulasi luka, baik dengan cara menyedot bisa ular dari tempat gigitannya atau menyayat kulit agar bisa keluar bersama darah. Yang kedua itu menggosokkan dengan zat kimia atau mengompres dengan air panas atau es pada luka gigitan. Yang ketiga yaitu mengikat atau memberikan torniket terlalu keras pada luka gigitan. Beberapa sumber menyebutkan pemangsa torniket bisa diberikan di bawah 30 menit pertama apabila timbul gejala cepat dan tidak ada anti atau bisa. Yang keempat yaitu minum minuman alkohol atau kopi. Yang terakhir yaitu mencoba mengejar dan menangkap ularnya. Yang terakhir yaitu gigitan anjing. Jika kita terkena gigitan anjing, yang pertama yang kita lakukan yaitu biarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman dari luka atau dari gigitan anjing. Yang kedua yaitu bersihkan luka dengan air bersih. Yang ketiga yaitu berikan antiseptik berulang-ulang kali karena lebih efektif membunuh kuman pada menit-menit awal. Yang keempat yaitu perlakukan sebagai luka terbuka atau dibalut. Yang terakhir bawa ke rumah sakit atau bawa ke dokter untuk menghindari penyakit tertentu akibat gigitan anjing. Sekian pemaparan dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.